Jadi keliling saya. Bentar ada anak itu. Man, live ini di live streaming ya, Man? Live streaming tidak, nanti saya rekam layar. Kalau live streaming nanti rekamannya diambil di YouTube saja. Kalau tidak, saya rekam belum sempat saya buatkan, tapi nanti saya coba buatkan. Karena kan lebih bagus hasilnya kalau di YouTube. Oh begitu. Iya. Saya buatkan Bisa kalau juga. gitu. Iya. Saya buatkan dulu. Unmute Ki. Malas pun yang tripod dari boko. Aduh, Almuti itu apa namanya? Ini si Almuti. Ada yang bunyi. Oh, kita bikinkan baru ya ini. Selesai. Apa itu mitna? Siap dong. Rani, Rizky. Kasih 30 boleh, aku gitu. Hah? Murah nak motor yang jadi kali-kali pelaku. Jaga pelaku kali-kalian tuh doi. Geser i. Itu boleh.
Apang kurko panjasmang. Mana, Man?
Sudah siap live streamingnya, Man? Man? Kepiting. Nama-nama makanan. Dadape timba. Kusu. Palu bas. Iya, Lid. Nah, sudah apa? Sudah siap live streaming? Saya bantu di rekam. Rekamnya juga. Sebentar, ini saya cek dulu. Sudah ready, tinggal dikoneksikan. Sudah, saya lihat sudah sebentar recording. Koneksi sementara koneksi dari OBS ke YouTube. Oke, bisa dicek di YouTube apakah audionya masuk atau tidak. Enggak. Kirim linknya dulu. Supaya tidak. Oke. Linknya ada di ya. Oke. Oke, siap. Live 2 menit. Cek audio, cek. Cek. Cek 1, 2, 3. Saya lagi uji apakah audio saya masuk di YouTube. Silakan. Saya buka dulu. Streaming. Apakah audio saya masuk di YouTube? Oke, sudah ready di YouTube. Jadi skenario-nya bagaimana? Masuk. Bagaimana, Lid? Nanti pertama saya buka, katakan saya sebagai host, terus nanti ada laporan dari peserta Ende Job Training, penyiapan calon kepala sekolah. Setelah itu masuk materi, Man. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu peserta in-house training pada hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari menjelang siang kita bisa berkumpul lewat Zoom dalam rangkaian pelaksanaan Ende Job Training
sebagai bagian dari penyiapan calon kepala sekolah yang pada saat ini dilaksanakan oleh Bapak Marsuki M, guru SMK Negeri 4 Selayar. Adapun yang menjadi topik utama dalam kegiatan ini adalah pembuatan media pembelajaran dengan interaktif quiz dengan media kelas poin yang sasarannya bagaimana guru bisa melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menyenangkan dengan menggunakan PowerPoint dan sebagai tambahan kelas poin, sehingga nantinya terjadi pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menyenangkan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang hadir didampingi oleh trainer dari Kelas Poin Indonesia. Beliau adalah saudara saya, satu angkatan di Nama lengkap beliau Abdurrahman SPD. Beliau mengajar di SMP YPS Sorowako. Beliau mengajar di SMP YPS Sorowako, Luwu Timur. Dalam keseharian beliau aktif akhir-akhir ini aktif di Kelas Poin Indonesia. Kemudian beliau adalah Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia YSDI Kabupaten Luwu Timur. Kemudian beliau juga termasuk salah satu pengurus IG Kabupaten Luwu Timur dan termasuk trainer di Microsoft. Nanti lebih lengkapnya mungkin saudara Pak Rahman bisa lebih detail kegiatan yang sering dilaksanakan. Jadi pengantar Bapak Ibu sempat kami tawarkan terkait dengan kelas poin karena kelas poin pada saat ini lagi booming. Hampir di setiap acara-acara di kegiatan yang terkait dengan kelas poin. Dan insya Allah besok juga ada webinar kelas poin kerjasama dengan Wakom ya, kalau tidak salah. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke materi yang sesungguhnya, lebih awal saya persilakan ke Pak Marsuki M untuk memberikan laporan terkait kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Salid yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pengantar pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pemateri Pak Abdurrahman yang telah menyempatkan waktunya mengisi dan memberikan arahan atau pemateri pada hari ini yang insya Allah kita akan laksanakan berupa in-house training dalam rangka peningkatan mutu guru, kompetensi guru dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran yang insya Allah pada hari ini adalah pemanfaatan media interaktif quiz melalui kelas poin. Kami pun sebenarnya Pak Pemateri pada dasarnya meskipun ini adalah kegiatan on the job training sebagai persiapan CKS kegiatan Diklat 2021, sesungguhnya kegiatan penting bagi kami untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang kami dapat pada hari ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kami untuk mendapatkan pencerahan, penjelasan, sekaligus bagaimana kemudian kami mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pada hari ini kurang lebih 20 orang yang hadir dari 30 lebih peserta guru, 33 yang insya Allah hari ini akan mengikuti in-house training peningkatan kompetensi guru. Besar harapan kami Pak, di samping sebagai bentuk laporan kami
sebagai peserta diklat OJT tahun 2021 juga pemberian materi ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian, sehingga kegiatan ini tidak hanya sekedar laporan OJT peserta diklat saya sendiri, tetapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terakhir, karena pada hari ini hari Jumat dan kita memiliki waktu sebelum Jumatan, maka kami dengan segala hormat memberikan kesempatan kepada Pak Abdurrahman untuk memberikan penjelasan terkait media yang akan dimanfaatkan pada hari ini. Dan semoga Bapak berkenan untuk dengan ikhlas memberikan pencerahan sehingga kami juga punya pengetahuan tentang pemanfaatan media ini. Jadi saya kira cukup untuk pengantarnya, Pak. Saya mewakili teman-teman SMK Negeri 4 Selayar mengucapkan selamat datang meskipun tidak sampai ke sekolah kami. Ya, selamat datang dan bisa bertatap muka melalui daring via Zoom ini. Dan nantinya semoga ada kegiatan-kegiatan lanjutan seperti ini, Pak. Semoga. Ya. Saya kira ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Marzuki atas laporan terkait kegiatan pada hari ini. Untuk efektivitas waktu dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Rahman untuk memaparkan materi terkait media pembelajaran ClassPoint. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih. Saya pindahkan dulu hostnya ke Pak Khalid ya. Silakan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau Pak Ashalid ini boleh dikatakan bahwa kami serumah nih sebenarnya kalau di kampus ya, serumah. Kemudian setelah kuliah kita kembali masing-masing ke kampung. Pak Khalid ke Selayar, saya masih tetap di kampus hingga 2 tahun. Kemudian di 2001 saya ke Luwu Timur mengabdi di sebuah sekolah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Soroako. Bapak dan Ibu, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua dalam sebuah event yang namanya IHT Peningkatan Kompetensi Guru dan memilih salah satu media pembelajaran interaktif ClassPoint. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya, Bapak dan Ibu, ClassPoint adalah merupakan salah satu add-in atau tambahan untuk PowerPoint. Dan berbicara PowerPoint, saya kira kita sebagai guru yang angkatan sekarang ya pasti sangat mengenal PowerPoint ya untuk kegiatan-kegiatan presentasi baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan webinar-webinar. Ya, Bapak dan Ibu mohon izin untuk share screen ya. Oh, ternyata saya tidak bisa share screen Pak Khalid. Berarti kembalikan hostnya. Berarti ini tunggal ya Zoom-nya. Diklik kanan di nama saya, kemudian make host. Sudah Pak Khalid? Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita sebelum Bapak dan Ibu bergabung di ClassPoint, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ClassPoint ini adalah sebuah add-in untuk PowerPoint, dan ClassPoint ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Ingno yang berkedudukan atau berpusat di Singapura.
Kemudian di Indonesia sendiri manajernya itu ada Bu Risinta, ya Mbak Tia biasa kita manggilnya, itu berpusat di Depok, Jakarta. Oke, Bapak dan Ibu, apakah sudah tampil di layar? Sudah, Bang, Bapak dan sudah. Ibu? Sudah, baik. Bapak di kelas poin dengan cara aktifkan browser Bapak dan Ibu, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Edge, bisa menggunakan Opera. Pokoknya semua macam browser. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PC. Silahkan mengetikkan classpoint.app dan masukkan kode 25858. Ya, silahkan Bapak dan Ibu bergabung dulu di kelas poin saya. Jadi nanti, oke, Pak Ashalid sudah bergabung. Ya, ini akan kelihatan siapa yang sudah bergabung di sini. Silahkan Bapak dan Ibu bergabung di kelas poin. Jadi, oh ya, saya tunjukkan caranya ya untuk masuk bergabung ke kelas poin. Saya close dulu ini. Kemudian coba saya masuk ke desktop. Ini ya. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan HP, maka kita masuk di Chrome ya. Ini di Chrome di HP saya, muncul di layar masing-masing ya. Ada Chrome. Ini kemudian ketikkan classpoint.app. Classpoint.app, masukkan, oh sebentar. Oke, kodenya tadi 258, kodenya adalah 580. 25858 ya, 25858. Sudah Jadi ada 4 bergabung. 25858 Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita klik join. Ini masih menunggu jaringan ya. Oke. Jadi akan muncul di perangkat kita ini. Sudah berapa orang yang bergabung? Sudah ada 7 orang yang bergabung ya, Bapak dan Ibu. Ada Pak Halid, Pak Indrawan, Bu Wahida, kemudian Bu Nasriani, Bu Sulestri, kemudian ini, oh berarti ada nama Abdul Rahman juga di selayar nih saat ini. Kemudian ada Ibu atau Bapak Maulana Andi. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini akan terlihat ya siswa atau peserta yang sudah bergabung saat ini ada 8 orang. Bisa saja sesungguhnya kalau Bapak dan Ibu menggunakan laptop itu menggunakan Android-nya baru scan barcode-nya sini. Ya, QR code-nya bisa tinggal scan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu ya nanti akan mudah-mudahan ini jaringannya bagus ya. Sudah ada 9 orang yang bergabung. Apakah di perangkat Bapak dan Ibu muncul ini? Tambahkan 1 karakter. Nampaknya tidak muncul ya. Oh, ada 1 orang. Harusnya muncul ya. Muncul saya. Sudah muncul di Pak Halid ini. Tambahkan 1 karakter. Sudah. Sudah, oke. Baik. Kita coba cek fokus dulu nih.
Coba cek fokus ya. Kira-kira silahkan tambahkan satu karakter ya, satu karakter di sini dengan cara klik slide drawing, dengan cara saya klik dulu ya slide drawingnya di guru ini ya. Oke. Oke. Nah, ketika saya meminta Bapak dan Ibu untuk menambahkan satu karakter pada contoh di depan ini, maka di situ ada open slide ya, open slide. Nah, coba saya buka satu sini ya. Ya, classpoint.io. Oke, kemudian bukan io tapi app ya. Oke, nanti masuk bergabung lagi. 25858, kemudian join. Nah, Bapak dan Ibu, diklik dulu open slide-nya. Ya, klik open slide. Nah, ini sudah ada fasilitas di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang warna hitam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Silahkan tambahkan satu karakter sehingga ini ya, ini menjadi kalimat yang benar. Ini boleh dicoret-coret ya, boleh dicoret-coret. Silakan dicoret-coret. Selama Bapak dan Ibu belum mengklik submit, maka itu belum terkirim. Ya, saya hapus. Ini bisa dihapus nih. Jadi ini bisa dihapus. Kira-kira apa saja nih supaya kalimat ini menjadi benar? 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 550. Apakah sudah ada yang menjawab? Nampaknya belum ada yang menjawab. Oke. Kalau belum ada yang menjawab, saya kasih clue nih. Saya tambahkan saja satu garis miring. Ya, tambahkan satu garis miring supaya menjadi kalimat yang benar. Saya ambil yang merah. Jadi sebelum saya jawab, saya cek lagi. Ini belum ada yang mengirimkan jawabannya. Ya, dari 12 orang yang bergabung, saya close dulu musiknya. Dari 12 orang yang bergabung, itu Ibu Denta Baji itu sudah mengirimkan. Ya, kemudian ini. Jadi ada info di sini di bawah ini. Info ini menunjukkan banyaknya responden, banyaknya siswa kita yang sudah mengirimkan jawabannya. Kemudian di atas sebelah kanan di bagian sini ini ada informasi ada 13 orang yang bergabung di kelas poin kita. Gitu. Kemudian ini kode kelasnya. Oke, dan kalau misalnya ini kita klik ya, ini jawaban dari Ibu Denta Baji. Ini bisa kita berikan tanda hati, bisa kita download. Kalau kita download, maka akan masuk ke PowerPoint kita. Diklik, maka dia akan masuk di PowerPoint kita nih, ya. Dia akan muncul di sini dan ini miliknya diupload oleh, saya kasih kecil dulu. Jadi ini diupload oleh Ibu Denta Baji. Nah, seandainya ini adalah sebuah pekerjaan dari siswa yang menuntut apakah namanya untuk penugasan, maka kita bisa memberikan anotasi, misalnya nilai ya, kita bisa memberikan nilai dan seterusnya ya, gitu. Nah, ini menggunakan pen tablet. Oke. Nah, kita kembali ke sini ya. Ada Pak Abdul Rahman, kemudian ada Ibu Nasriani M ya. Ini kita bisa berikan seperti ini. Ini sudah ada 4 orang dari 13. Kemudian ada ini waktu berjalan. Jadi sudah hampir 5 menit saya mengirimkan ini. Supaya tidak lama di sini, saya coba respon dengan coba isi di sini ya, garis miring. Oke, baru di submit. Oke, sudah uploading. Ini sementara mengirim. Nah, ini sudah selesai. Mana? Ini dia. Oke. Nah, ada 5 orang. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya jawaban yang saya inginkan. 545 ditambah 5, 550. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini menggunakan fitur slide drawing. Nah, ini sudah ada 6 orang. Terima kasih Ibu Wahida. Kemudian kita close ya. Jadi saya close submission-nya. Nah, kalau kita ingin tampilkan, andaikan bahwa jawaban Bapak dan Ibu yang saya beri tanda hati itu jawaban yang benar, maka itu kita bisa tampilkan ini. Jadi hanya yang diberi tanda hati saja yang tampil.
gitu. Kemudian kita bisa masukkan ke PowerPoint kita dengan cara tadi download miliknya Ibu Denta Baji, kemudian bisa langsung insert result as slide. Jadi ini bisa masuk ke PowerPoint kita. Saran saya gitu. Oke, sekarang saya simpan ya, save for review. Nah, Bapak dan Ibu, itu salah satu yang bisa kita gunakan. Ini biasanya kita gunakan di awal-awal pembelajaran, menguji atau mengecek fokus dari siswa kita. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini juga bisa digunakan nih. Temukan tikus yang mereka cari. Nah, kira-kira Bapak siap-siap ya menemukan tikusnya ada di mana? Ini saya berikan 2 permainan dulu di awal. Nah, kita klik slide drawing. Silahkan Bapak dan Ibu mencari tikus yang dicari. Itu seperti ini di perangkat kita ya. Jadi di perangkat saya ini saya akses kelas code-nya 25858. Kemudian open slide dulu ya, open slide. Setelah open slide, maka ini sudah bebas mencari di mana tikus yang dimaksud ya. Di mana tikus yang dimaksud. Coretnya di class point. Oh. Ya, halo saya close. Oke, silakan Bapak dan Ibu ya mengirimkan. Oh, di chat. Tunggu saya lihat di chat. Mana chat? Dikirim kemana Pak Halid? Halo Pak Salid. Chat WA. Oh, saya lihat dulu ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu mencari tikusnya. Pagi-pagi kita diminta mencari tikusnya nih. Belum masuk di WA Pak Halid. Oh, yang latar belakangnya terbalik ya? Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira ada berapa nih yang sudah menjawab? Kita lihat sudah ada 2 orang yang menjawab nih. Ada 2 orang yang menjawab. Saya stop sharing dulu supaya coretannya tidak ini ya. Saya masuk kembali. Oke. Nah, ada Pak Salid. Mana nih? 1. Oh, ada Pak Abdul Rahman ada di sini. Jadi cukup 2 saja Pak dan Ibu. Jadi ini adalah pengantar awal ya, pengantar awal ya maksudnya. Nah, sekarang kita coba masuk pada fitur-fitur dari kelas point ya. Ini saya ke instalasi kelas point itu ini point dan yang kedua ada untuk upgrade-nya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk menginstal kelas point maka Bapak Ibu masuk ke ini classpoint.io. Silakan masuk di classpoint.io. Setelah itu akan muncul Jadi ini ada dan bisa menggunakan tombol saja. Diklik itu nanti akan masuk diarahkan untuk mengunduh aplikasi ClassPoint ya, aplikasi ClassPoint besarannya sekitar 44 mega. Sekitar 40-an mega ya. Nah, kemudian syarat yang harus diingat jika ingin menginstal ClassPoint, perangkat kita itu PC atau laptop, tidak bisa digunakan untuk HP ya. Kemudian sistem operasinya adalah Windows 7, 8, 10 atau yang terbaru Windows 11. Kemudian Office-nya minimal 2013, 2016, 2019, 365. Windows 7 kami sebenarnya tidak lagi sarankan karena Microsoft sudah tidak mensupport lagi untuk update-nya ya. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin mendownload ClassPoint ke perangkatnya maka perhatikan syarat ini. Jadi laptop atau PC, kemudian sistem Windows-nya 7, 8, 10 atau 11 dan Office-nya minimal 2013. Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti dengan tepat langkah-langkah menginstalnya, maka nantinya di PowerPoint Bapak dan Ibu akan muncul satu pita ini ya, Ignore ClassPoint. Dan di awal nanti akan ada sign up ya, ada sign up dan di sini sign up ini tempat atau kalau pada saat awal kita mendaftar
Jadi diminta nanti alamat emailnya, kemudian alamat email dan passwordnya nanti dibuat sendiri untuk masuk di ClassPoint. Kemudian akan ada kode yang dikirimkan ke email yang kita daftarkan untuk mengaktifkan ClassPoint-nya, seperti itu. Jadi kalau sudah muncul Bapak dan Ibu, maka isi dari PowerPoint-nya itu akan tambah satu pita menu ini. Ya, kalau sudah Pro maka bentuknya akan seperti ini. Tapi kalau masih free, ya nanti di sebelahnya nama kita ini akan ada upgrade to Pro. Seperti itu. Fungsi-fungsi yang lainnya tetap ada, tapi kalau di free itu maksimal pertanyaan itu yang bisa dibuat adalah 5. Dan maksimal peserta yang bisa bergabung ke ClassPoint kita itu hanya 25 peserta. Sementara di Pro itu 200 peserta dan jumlah pertanyaan tidak terbatas. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu, fitur-fitur kemudian anotasi, kemudian interaktif quiz. Ini yang interaktif quiznya yang powerful ya. Nanti kita tunjukkan Bapak dan Ibu. Jadi anotasi ya, icon slideshow-nya seperti ini ya. Jadi di icon slideshow itu kalau pada saat kita melakukan slideshow, peragaan slideshow, maka kode kelasnya itu bisa dilihat di sebelah kanan atas atau dengan mengklik icon ClassPoint ini. Nah, kemudian berikutnya kan seluruh slide yang kita miliki. Kemudian ini pointer. Setelah itu ada 1, 2 atau pen yang bisa digunakan. Kemudian ini untuk highlight ya, untuk highlight. Setelah itu tombol kalau misalnya kita menulis di sini ya, menjelaskan melakukan anotasi ya, melakukan anotasi, maka ini bisa dihapus ya dengan menggunakan icon ini. Ini tinggal hapus saja. Ya, ada icon whiteboard, ini papan tulis digital. Quick Fall, ini polling singkat yang bisa Bapak dan Ibu mengecek pemahaman siswa ketika kita menjelaskan materi atau bahasan tertentu. Tidak, maka kita bisa mengklik ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu mengklik true jika mendengar audio saya dengan jelas dan klik false jika kurang mendengar audio saya. Silakan yang 13 orang. Silakan Bapak dan Ibu. Diklik true jika audio saya didengar dengan baik. Penyampaiannya, kemudian misalnya gitu. Ya, kita. Dah, siapa yang memilih true? Ada Pak Halil, Ibu ada 6 orang dan false. Coba salah seorang di antara Bapak dan Ibu memilih false supaya terlihat bedanya. Tuh. Jadi kita bisa lihat siapa yang memilih Ibu ya. Yang terekamkan ini respons di Zoom menonaktifkan musiknya ya. Ini. Oke. Demikian saya close. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dimasukkan ke slide PowerPoint kita. Tinggal insert results as slide. Nah, klik. Nah, itu akan masuk ke PowerPoint kita ya. Jadi awalnya tadi kita di sini ya. Jadi dia masuk ke slide presentasi. Oke, seperti itu untuk anotasi. Kemudian Bapak dan Ibu, saya lanjut. Oke, lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, yaitu dengan pick a name. Ya, pick a name ini adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk menunjuk langsung siswa. Jadi misalnya saya ingin melakukan komunikasi atau bertanya kepada siswa, maka Bapak dan Ibu ini bisa setiap papan warna ini mewakili nama Bapak dan Ibu. Coba saya klik ini. Ini Ibu Aziza. Nah, kita bisa cek. Halo Ibu Aziza, apakah memantau? Nah, kalau misalnya tidak merespon, itu berarti siswa kita itu tidak memperhatikan perangkatnya. Ada kemungkinan ia di toilet atau ada kemungkinan dia melakukan aktivitas lain. Seperti itu. Jadi kita bisa cek seperti ini. Ya, Ibu Adisti, kemudian Bapak atau Ibu Maulana Andi, dan seterusnya. Ini kita bisa melakukan permainan game di sini. Jadi katakanlah kita meminta siswa untuk melakukan sebuah game atau melakukan pengelompokan, ini bisa nih seperti itu. Jadi ini kelompok pertama, kemudian selanjutnya ya seperti itu. Nah ini bisa direset ya, reset. Kemudian ini akan berubah lagi siapa yang dibawa. Tadi Bu Aziz saya paling bawah. Sekarang berubah jadi Abdul Rahman. Oke, seperti itu. Ada yang ya. Oke, seperti itu untuk pick a name. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada leaderboard. Leaderboard ini berfungsi untuk pilihan ganda dengan mode kompetisi. Nanti kita lihat ya. Dan ini ada untuk menampilkan dan menonaktifkan ya. Ini menampilkan dan menyembunyikan. Untuk siapa tahu ada slide kita yang terpotong, mungkin ini menutupi toolbarnya, ini bisa di hide
Oke, selanjutnya. Untuk exit slideshow, maka tinggal klik ini. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu biasanya terganggu dengan kode kelas. Nah, ini bisa dihilangkan semua. Tapi pada saat ini dihilangkan, maka interaktifnya itu akan menjadi tersembunyi. Anotasi. Jika kita sudah menginstal ClassPoint, maka anotasi itu bisa dilakukan. Artinya Bapak dan Ibu jika ingin menambahkan penjelasan tertentu terhadap poin-poin bahasan Bapak dilanjut ya. Jadi biasanya kita menjelaskannya seperti ini. Slide kita itu bisa. Atau papan tulis baru, maka ini kita menggunakan whiteboard backgrounds. Selanjutnya, interaktif quiz ada 5 ya. Ada 5. Itu terbagi 2 juga. Ada multiple choice biasa dan ada multiple choice mode kompetisi ya. Di dua-duanya itu ada pilihan hanya satu jawaban dan ada multiple answer ya. Jadi ini ada multiple choice dengan multiple answer. Kemudian ada awan kata ya. Ada awan kata, kemudian ada short answer. Awan kata ini ya. Awan kata ini biasa digunakan untuk di awal-awal pembelajaran, misalnya bertanya bagaimana perasaannya hari ini, makan apa pagi ini, apakah sudah sarapan atau sarapan apa. Ini bisa menggunakan word cloud. Bisa juga digunakan untuk pemeringkatan. Misalnya kita mau melihat di siswa kita itu dari seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu yang paling favorit di mata siswa itu apa. Nah, itu kita bisa gunakan word cloud. Kemudian ada short answer. Ini short answer itu jawaban singkat dan ini diberikan 500 karakter. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya definisi tentang sesuatu, katakanlah definisi bilangan. Apa menurut Ananda sekalian, apakah yang dimaksud dengan bilangan? Nah, itu bisa menggunakan short answer. Short answer dengan maksimal 500 karakter yang dimuat. Kemudian slide drawing telah dipraktekkan tadi dua tadi di awal Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa melakukan anotasi sendiri. Jadi di samping guru bisa melakukan anotasi, siswa pun bisa melakukan anotasi dengan cara slide drawing. Kemudian kalau image upload, ini berarti kita mengunggah gambar, ya, mengunggah gambar ke guru atau ke narasumber, gitu. Ini 5 ya, ini 5 fitur interaktif quiz. Kemudian bagaimana sebenarnya alurnya? Alurnya itu kalau kita mau membuat quiz interaktif, maka yang pertama kita membuat pertanyaan seperti biasa saja. Jadi pertanyaan kita ketikkan seperti biasa, apakah di Word ataupun di aplikasi lain, ini bisa langsung saja. Atau mungkin sudah ada soal yang Bapak dan Ibu miliki yang sudah dalam bentuk PDF, itu tinggal di capture, copy ke PowerPoint, sudah jadi ya. Kemudian beri 5 ini, kemudian atur propertinya, kemudian kita sudah bisa melakukan review. Ini sebenarnya 4 langkah ini menjadi dasar untuk multiple choice ya. Multiple choice ini diketik seperti biasa saja ya. Laman website dari ClassPoint adalah, saya contohkan langsung ya supaya ini. Jadi saya keep ya, Bapak dan Ibu, tadi saya melakukan coretan-coretan. Kalau coretan-coretan itu saya mau simpan, maka klik tombol ini, keep. Kalau tidak ingin disimpan, klik discard ya. Jadi saya mau simpan saja ya. Nah, kan bagaimana kalau membuat multiple choice ya. Nah, cara di file. Nah, untuk mengunduh maka laman HP-nya. Nah, di laman, kemudian pilihannya bagaimana? Bapak dan Ibu ketikkan seperti biasa saja ya. Misalnya ClassPoint titik io, kemudian ClassPoint titik kecil. Nah, ini pilihan ganda. Ini supaya diperbesar saja. Oh, tidak mau. Nah, ya, Nah, mengenai atributnya dalam satu slide ya, seperti ini ya, boleh ditambahkan grafik dan seterusnya. Boleh dihias ini. Ini saya sederhanakan begini saja supaya mudah terbaca ya. Mudah terbaca atau mudah terdeliver ke Bapak dan Ibu. Karena semakin ramai isinya ini, semakin lama terkirim ke audiens kita. Nah, sekarang setelah Bapak dan Ibu membuat soal begini, maka tinggal klik Ignore ya, klik Ignore ClassPoint. Tertutup saya ya, saya geser ke bawah. Nah, ini Ignore.
Nah, diklik ignore, setelah diklik ignore maka kita pilih multiple choice. Pilih multiple choice. Nah, setelah dipilih multiple choice, Bapak dan Ibu lihat jumlah pilihan. Ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Maksimal 6 ya. Nah, di sini kita kan hanya punya 4 opsi ya. Maka tinggal pilih 4 opsi. Kemudian, mana pilihan, mana kuncinya? Ya, kuncinya katakanlah B. Nah, kita ini klik has correct answer. Nah, klik, kemudian kita pilih B. Nah, itu. Nah, sudah terpilih kuncinya. Setelah itu Bapak dan Ibu ada opsi dimainkan. Ada 3 nih. Ada pembatasan waktu. Ini close submission after. Jadi saya minta paling lama ini bisa diklik ya. Diklik, pilih waktunya. Ya, misalnya 1 menit. Gitu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu menggunakan start question with slide, ini berarti ketika kita melakukan slideshow, ya, ketika kita melakukan slideshow, itu langsung running, langsung bisa diakses, langsung siswa bisa mengirimkan opsi jawabannya. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini kita sudah bikin atau sudah buat ya, sudah buat apa lagi namanya soal. Maka tinggal di slideshow, ya, slideshow. Saya cek dulu chat. Cara install dan pengenalan fitur saya sudah hubungi Mbak Tia. Oh, oke, kalau gitu. Oke, nah sekarang Bapak dan Ibu kita sudah bikin soalnya, kita sudah tambahkan tombolnya, tinggal slideshow. Nah, ketika di slideshow, klik ini ya di bawah ya. Nah, ini. Nah, karena tadi itu kita tidak melakukan atau menjalankannya langsung, maka harus diklik tombol ini dulu. Klik tombol multiple choice. Nah, nanti akan muncul di Bapak dan Ibu, ya, muncul di Bapak dan Ibu opsinya tuh. Ya, ini sudah ada yang milih D, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya siswanya di sekolah itu tidak sampai 200, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pemilihan ketua OSIS menggunakan kelas poin. Ayo pilih yang lain Bapak dan Ibu, A, B, C supaya terlihat nih, supaya nampak ininya pilihannya. Ini siapa yang pilih D? Kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi kalau dia pemilu pilih ketos ya, pilih pemilihan ketua OSIS, maka ini bisa terlihat dengan jelas nih. Siapa yang milih calon A, B, C, dan D. Tentunya A, B, C, dan D-nya ini kan bisa melalui poster sebelumnya kan? Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini berjalan waktunya. Tadi saya batasi 1 menit. Nah, ini sudah habis nih. Akan putus dengan sendirinya. Ya, akan selesai dengan sendirinya tanpa kita close submission. Kemudian kita cek, lihat mana jawaban yang benar. Oh, ada jawaban yang benar, itu adalah B. Gitu. Kemudian kalau ini kita ingin masukkan ke slide kita, maka tinggal klik insert slide. Nah, itu akan masuk ke belakang tuh. Nah, kemudian ingat tombol terakhir yang harus ditekan adalah save for review. Ini untuk memastikan bahwa seluruh data yang diberikan oleh siswa itu tersimpan di PowerPoint kita. Seperti itu. Oke, sudah ini ya. Jadi ini contoh untuk pilihan ganda. Nah, sekarang bagaimana jika ya, ini sudah berubah ya. Tadi warnanya biru menjadi hijau. Kalau dia berubah menjadi hijau itu berarti sudah ada data yang disimpan oleh tombol ini. Nah, ini bisa dibuka lagi sebenarnya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. View response. Klik view response. Nah, ini view response. Nah, ini kelihatan siapa yang ada di bagian D. Ada Pak Irsal, Pak Abdul Rahman, Ibu Nasriani M. Siapa yang ada di D? Ada Pak Ashalid dari Selayar. Oke, seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin menghapus responnya, ya tinggal delete respons saja. Gitu. Nah, ini untuk menghapus satu slide, satu pertanyaan. Tapi nanti Bapak dan Ibu, kalau misalnya ini sudah banyak filenya ke bawah dan banyak pertanyaan yang ingin dihapus datanya, maka Bapak dan Ibu tinggal delete all response. Ya, delete all response. Seperti itu. Misalnya saya ingin hapus ini. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru lagi, ya, berubah menjadi warna biru lagi. Nah, saya hapus ya. Saya ingin tunjukkan bagaimana kalau pilihan gandanya mode kompetisi, ya. Nah, kalau mode kompetisi, maka setelah kita membuat atau menuliskan soalnya, maka Bapak dan Ibu tinggal milih di sini mode competition, klik ini. Nah, mode competition. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu lihat tombolnya yang tadinya, ya, tadinya kan seperti ini ya. Hanya berupa diagram batang, tapi setelah diklik
competition mode, maka akan muncul mode piala. Nah, silakan Bapak dan Ibu ya nanti berpartisipasi supaya datanya kelihatan ya. Saya klik slideshow, silahkan dijawab. Mohon untuk berpartisipasi ya, kalau bisa seluruhnya untuk berpartisipasi. 15 orang di kelas poin ini Bapak dan Ibu bisa menjawab ya. Silahkan dijawab ya. Silahkan Bapak dan Ibu menjawabnya. Ya, ya silahkan bervariasi jawabannya. Pilih A, B, C atau D ya. Saya juga mau menjawab mana ini. Saya jawab D. Submit. Ini kalau sudah dikirim ya tidak bisa lagi ya, cukup satu kali saja dia pengirimannya. Nah, oke, terlihat seperti ini Bapak dan Ibu. Dan oh ya, saya lupa membuka tadi, waktunya akan berkurang terus sampai 1 menit. Ayo Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat juga siapa-siapa nih yang belum atau masih berpikir. Yang sudah mengirimkan itu ada Pak Abdurrahman, Bapak atau Ibu Maulana, Andi, kemudian Ibu Nasriani, Pak Indrawan, Pak Irsal, Pak Amam, Pak Salid. Nah ini. Yang belum mengirimkan ada 7 orang. Nah, kita bisa klik 7 orang. Ayo Bu Wahida, ayo Bu Adisti, Ibu Denta Baji, Bu Sri Handayani, Bu Wahyuli, dan Bu Aziza. Nah, itu sudah habis waktunya berarti. Berarti kita bisa memantau siswa-siswa kita. Siapa nih yang belum merespon pertanyaan Pak Guru, Bu Guru? Seperti itu. Oke, anotasinya ini jangan di zoom ya. Nah, bedanya Bapak dan Ibu, lihat akan muncul leaderboard. Ya, kalau mode competition. Nah, ini bisa dicek. Oh, ini hasilnya. Ibu Rizna baru bergabung. Oke. Nah, di leaderboard Bapak dan Ibu bisa melihat ya, bisa melihat orang pertama yang mengirimkan itu Bapak atau Ibu Maulana, itu jawabannya benar. Ini jawabannya benar, jawabannya benar. Kemudian ada Ibu Sulesti dan Pak Amang. Ini urutan pertama sampai ke 6. Bapak dan Ibu ketika ingin ekspor atau kita ingin supaya nilainya ini supaya nilainya bisa kita import ke Excel, maka caranya show table dulu. Show table, setelah itu Bapak dan Ibu lihat kebetulan cuma 8 orang yang mengirimkan. Jadi bisa kelihatan langsung. Tapi kalau misalnya lebih dari 20 itu yang ditampilkan hanya ranking 1 sampai ranking 20. Jadi misalnya ini bisa diekspor ke CSV dan kemudian dimasukkan ke Excel untuk pengolahan nilai lebih lanjut. Kalau pertanyaannya lebih dari 1 itu akan berjejer ke kanan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang biasa berkutat di penilaian tentunya akan bisa melakukan analisis butil lagi. Jadi Q1, Q2 dan seterusnya. Pertanyaan pertama dan seterusnya. Nah, ini diekspor saja sebagai CSV. Diekspor ke CSV, ini saya download ke mana? Ke download saja ya. Ini saya ganti namanya supaya mudah saya telusuri, selayar download. Nah, dia sudah terdownload. Nah, ini bisa di-close ya, bisa di-close. Saya kembali ke sini ke PowerPoint. Sini. Nah, ini sudah ada datanya. Kemudian saya ingin lihat tadi yang saya download ke CSV, maka saya masuk ke tidak aktif ya. Saya exit dulu. Nah, saya masuk ke Explorer. Kemudian masuk ke download. Di selayar, ini sudah ada filenya selayar CSV. Tinggal klik 2 kali, maka Excel akan membukanya. Nah, Excel akan membukanya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi, yang kita ambil itu adalah ini, corrects-nya, jangan skornya. Kalau skornya itu unsur entertain di dalamnya, sehingga dia menambahkan unsur kecepatan. Kalau kita mau menggunakannya sebagai penilaian harian, ataupun PTS, atau PAS, atau PAT, maka yang kita ambil itu adalah di corrects-nya. Jadi ini 100%. Nah, tinggal dikonversi saja ini. 100%-nya itu menjadi kali 100 ya Pak. Kali 100. Nah, tinggal kali 100 saja itu akan sudah berubah menjadi nilai yang bisa di copy. Jadi Bapak dan Ibu seperti ini untuk multiple choice. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Fitur berikutnya adalah fitur mana ya? Word Cloud. Atau sebelum masuk ke Word Cloud, saya masuk dulu ke ini whiteboard background. Jadi misalnya kita ingin menambahkan whiteboard background-nya, maka klik saya keluar dulu dari sini ya. Oke, tidak apa-apa. Bapak dan Ibu kita lihat dulu ini anotasi. Anotasi itu bisa diganti-ganti ya warnanya. Jadi ada pilihan warna ini sebanyak 4 kali 3, 12 warna yang bisa kita kombinasikan dari pen 1 sampai pen 3 ya.
Kemudian yang background, untuk backgroundnya Bapak dan Ibu ini. Yang standar atau default yang diberikan pada saat free itu ada di 3 ini. Whiteboard, blackboard, dan rule paper. Nah, 3 itu bisa ditambahkan. Bagaimana caranya menambahkan? Tinggal klik di titik 3 ini. Klik di titik 3, kemudian ada pilihan. Ini 3 yang standar, ada pilihan. Apakah menggunakan sebuah gambar atau menggunakan current slide. Artinya slide yang ini kah yang mau dijadikan sebagai background. Nah, maka gunakan use an image. Nah, ini untuk memilih gambar yang akan kita gunakan sebagai latar belakang. Misalnya saya mau ambil mana ya? Di MGMP saja, kemudian saya ambil class point dan ini. Nah, ini saya mau jadikan sebagai latar belakang. Nah, ini sudah jadi latar belakang. Nah, tinggal enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jadi deh. Tinggal nanti Bapak dan Ibu kalau slideshow ya, slideshow, kemudian mau menambahkan satu papan tulis lagi, maka tinggal klik ini whiteboard ya, kemudian pilih ini IHT. Nah, ini sudah. Ini Bapak dan Ibu sudah bisa mencoret-coret di sini ya. Lakukan coret-coret ya. Gitu. Jadi idenya adalah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu katakanlah ingin memberikan penguatan kepada siswa, misalnya kita ingin menanyakan kepada siswa apakah siswa itu paham unsur-unsur lingkaran, maka kita buatnya lingkaran itu sebagai latar belakangnya, ya, buatnya lingkaran sebagai latar belakangnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah bisa coret-coret dengan latar belakang IHT peningkatan kompetensi guru, gitu, ya, ini sudah bisa, gitu. Ini kita bisa hapus ya, ini. Oke. Nah, yang kita bisa hapus adalah yang di class point. Kalau yang merah ini kayaknya di Zoom. Ada yang melakukan anotasi di Zoom. Seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk apa namanya? Yang background. Nah, sekarang kita ke word cloud. Nah, kalau word cloud ini bisa digunakan untuk brainstorming, bisa digunakan untuk pemeringkatan. Misalnya seperti ini nih, saya mau insert, kemudian saya mau bertanya Bapak dan Ibu, sarapan apa pagi ini? Nah, ya, latar belakang pokoknya atribusi dari slide-nya disilakan ya. Tapi semakin sederhana itu semakin cepat terdelivery ke peserta. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu tentang pertanyaan ini. Nah, caranya adalah saya klik ignore class point, kemudian pilih word cloud. Ini membentuk awan kata Bapak dan Ibu ya. Supaya terlihat awan katanya dengan jelas, silahkan nanti berpartisipasi ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ada limit number of submission. Bapak dan Ibu bisa membatasi 1 kali saja pengiriman. Ini bisa sampai 5 kali pengiriman. Tapi kalau kita batasi 1 kali pengiriman, karena jumlah kita terbatas, maka saya tidak batasi. Silahkan Bapak dan Ibu bisa memiliki 5 kali kesempatan untuk mengirimkan ya. Nah, sekarang saya coba mengklik ini start question with slide ya. Start question with slide. Nah, kemudian saya slideshow. Jadi kita atau saya itu biasanya menggunakan tombol yang di bawah ini. Tombol yang di bawah ini untuk memastikan bahwa slideshow saya itu berada, yang tampil adalah yang saya inginkan. Karena kalau kita menggunakan slideshow yang di atas, yang ini, maka dia akan mulai dari slide pertama. Sementara saya hanya ingin menampilkan ini ke Bapak dan Ibu, maka saya pilih ini. Nah, ini oke. Nah, ini saya tidak tekan tombol tadi, itu langsung jalan. Nah, silakan Bapak dan Ibu merespon pertanyaan saya, sarapan apa pagi ini? Nah, ini nasi goreng. Ada muncul nasi goreng nih. Ayo Bapak dan Ibu yang lain. Tulis yang lain, misalnya Coto, Konro, kemudian ini kesempatannya 5 kali, silahkan. Bisa berulang sampai 5 kali Bapak dan Ibu. Supaya terlihat apa namanya, pembentukan awan katanya. Ya. Ada telur dadar, ada jalang kote, ada coto, ada ayam goreng, pisang goreng dan teh. Ya. Ayo, 6 orang baru. Nih. Nah, saya ngisi juga
Mana tadi ini datanya? Oke, sarapan apa pagi ini? Apa ya? Lupa deh. Kopi. Kemudian kue putu. Apalagi itu ya tadi pagi ya? Air putih. Plus propolis. Oke, itu. Nah, maka akan kelihatan tuh di belakang tuh. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Oke, nah, ada yang donat. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu, semakin besar seperti ini, itu semakin banyak orangnya yang memilih. Nasi goreng ada 2, pisang goreng ada 2, kopi ada 2, donat ada 2. Oke, dan ini juga bisa kita tahu siapa orangnya ini. Oh, Pak Abdurrahman dengan Ibu Nasriani M yang pisang goreng. Kemudian palu basah, pagi-pagi makan palu basah. Pak Abdurrahman dengan admin SMK. Gitu. Kita bisa tahu siapa-siapa saja yang mengirimkan data ini. Ada air putih maksudnya pasti ini ya. Kemudian ada coto. Yang makan coto pagi-pagi Pak Irsal. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa kelihatan juga siapa yang belum nih. Ada 6 orang yang tidak merespon. Nah, ini saya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya close submission. Jadi ini juga bisa kita lakukan untuk pemeringkatan. Nah, ini yang terfavorit nih, palu basah, donat, kopi, nasi goreng, dan pisang goreng. Jadi kita bisa bertanya ke siswa kita, katakanlah ada 300-an, 200-an, kira-kira mata pelajaran apa nih yang menjadi mata pelajaran favoritnya. Gitu. Bisa bebas mengirimkan sampai 5 kali kalau kita tidak batasi. Gitu. Nah, ini juga kita bisa insert result as slide. Nah, itu bisa masuk. Kemudian ingat sekali lagi save for review. Oke. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, kita kalau mau tahu siapa yang memilih pisang goreng, maka caranya di bagian bawah PowerPoint kita itu ada notes. Yang ini ya, ada notes. Oke. Itu yang diklik, kemudian tarik ke atas ini. Nah, itu akan terlihat siapa-siapa saja ya, siapa-siapa saja di sini yang memilih palu basah ada 2 orang, yang memilih donat ada 2 orang ya. Dan itu terlihat siapa yang memilih ya, gitu. Jadi kita tidak kehilangan data. Jadi kalau kita misalnya ingin memberikan penilaian ke siswa keaktifannya beraktivitas selama pembelajaran, itu kita akan tahu, oh ini ketika saya bertanya seperti ini, siswa ini aktif. Sehingga kita punya data ketika akhir pembelajaran nanti atau kita mau melaporkan, kenapa kita melakukan penilaian atau pemberian nilai seperti itu, karena kita punya riwayat ini, riwayatnya. Oke, seperti itu untuk word cloud. Nah, sekarang short answer. Bapak dan Ibu, untuk short answer itu maksimal ya, maksimal 500 karakter. Nah, misalnya saya ingin bertanya, kita masuk ke bahasa Indonesia. Misalnya, silakan buat pantun. Kira-kira bisa bikin pantun Bapak dan Ibu? Bikin puisi? Silakan. Pantun atau puisi silakan. Oke. Ini bisa juga diganti dengan jelaskan apa yang dimaksud dengan. Ya. Oke, Igno. Kemudian saya masuk di short answer. Short answer. Bapak dan Ibu ada pengaturan di sebelah kanan itu ya. Ini ada pengaturan. Ada hide participant names when viewing response. Ini menyembunyikan nama peserta atau nama siswa kita. Namanya. Responnya tetap tampil tapi namanya tidak ada. Gitu. Biasanya kalau misalnya siswa kita agak malu atau susah mengemukakan pendapatnya, maka kita sampaikan di awal bahwa nama tidak akan tampil di layar. Yang tampil di layar hanya jawaban saja. Gitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu, mungkin sepatah kata bikin pantun lah atau puisi, silakan. Ini akan menampung maksimal 500 karakter. Ya, saya klik short answer. Ya, silakan Bapak dan Ibu membuat pantun atau puisi. Ya, di sini sudah masih 0 ya. Sudah ada
Yang mengirimkan ada buah nangka, buah nanas, jampea panas. Ya, jampea panas. Buah salad, buah kedondong, salam kudong. Iya. Oke, jadi kita bisa men-trigger siswa kita untuk menyampaikan pendapatnya, ya. Karena biasanya kalau pertanyaan yang langsung menunjuk kepada siswa, maka biasanya agak ragu. Tapi kalau dia sampaikan secara tertulis atau dengan menggunakan perangkatnya, maka dia akan lebih terbuka, gitu. Pak Halid, kue bolu, kue donat, belajar PowerPoint dengan kelas poin, mantap. Teh kotak, teh manis, kami kece dan manis-manis. Oke. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya untuk short answer. Jadi saya close ya. Nah, ini bisa diklik nih. Klik, kemudian boleh di-download. Nah, kalau download dia akan masuk nih ke sini. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, jika seandainya kita ingin memberikan respons, maka kita bisa memberikan respon balik nih. Katakanlah pantunnya cakep, nah, gitu. Tapi Bapak dan Ibu, ini tidak masuk ke siswa. Ini nanti akan tercatat di kita. Jadi seandainya ini adalah jawaban siswa yang menuntut benar salah, maka tentunya kan ada nilai, katakanlah 100. Maka nilai 100 ini akan tersimpan di slide ini. Di slide ini, dan sewaktu-waktu kita bisa lihat. Gitu. Oke, saya save for review. Gitu. Untuk short answer. Nah, saya keep, karena ini saya mau simpan di slide, maka klik skip. Nah, ini sudah masuk. Nah, selanjutnya setelah short answer ada slide drawing. Tadi sudah ya dipraktekkan. Ada image upload ya. Untuk image upload Bapak dan Ibu berarti Bapak dan Ibu itu mengirimkan respons itu menggunakan grafik ya. Jadi misalnya saya ingin, biasanya ini trik saya ke siswa adalah silahkan selfie dengan barang kesayangannya. Ya, kesayangannya. Oke. Ya, biasanya seperti ini saya sampaikan ke siswa supaya kalau selama PJJ ya, di kami itu agak susah siswa kami itu menyalakan kamera. Maka ini salah satu trik yang bisa kita gunakan. Nah, pakai Ingno Class Point, kemudian geser dulu ini image upload. Image upload. Klik. Nah, ini kalau sudah ada berarti kita sudah bisa melakukan slideshow. Nah, kalau image upload nanti dicontohkan ya. Nah, ini tinggal klik saja. Ya, oke, diklik. Nah, tampilan di layar Bapak dan Ibu harusnya seperti ini. Oh, yang ini. Harusnya seperti ini. Silahkan selfie dengan barang kesayangannya. Kalau di komputer maka klik to choose image. Ya. Ini. Nah, ini tinggal memilih gambarnya. Jadi misalnya ini saja ya. Open. Nah, ini sudah terkirim, belum terkirim. Bapak dan Ibu bisa mengubah orientasinya. Oh, ini disimpan di mana? Diputar, ya, bisa diputar. Boleh. Kemudian kalau mau diperkecil, yang mana mau dikirim? Ini. Oke, baru setelah itu confirm. Kalau sudah dikonfirm maka tidak bisa dirubah lagi. Confirm. Nah, ini. Oke, sudah seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada 4 orang. Nih, sudah ada 5 orang yang mengirimkan. Yang pertama ada Pak Salid, nasi goreng telur. Nasi goreng atau mie goreng nih? Iya, itu kalau kita menginginkan siswa kita aktif. Oke, saya cek dulu di HP apakah muncul. Oh, tidak muncul ya. Berarti HP saya tidak muncul. Oke, saya ingin tunjukkan bagaimana kalau di HP. Di HP itu bisa moto langsung ya. Di desktop. Oke, kemudian saya mau tampilkan dulu bagaimana kalau di HP.
Sambil Bapak dan Ibu mengirimkan fotonya, saya mengaktifkan dulu bagaimana caranya kalau kita di HP. Oke, sudah. Belum muncul ya. Oke, ini sudah. Tadi saya bergabung dengan kelas poinnya. Ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, pertanyaannya tadi ya, pertanyaannya adalah nih, silahkan selfie dengan. Nah, ini saya pilih. Nah, kalau di kamera di HP itu ada kamera. Jadi kita bisa klik kamera, kemudian ini. Jadi nah, ini sudah oke, tinggal centang oke. Nah, ini bisa diperkecil ya, bisa diatur yang mana mau dikirimkan ya. Nah, tinggal confirm. Nah, jadi kalau kita menggunakan perangkat HP itu bisa langsung selfie. Tapi kalau kita menggunakan laptop, maka kita seperti itu ya. Ini Bapak dan Ibu sudah ya. Saya close submissionnya Pak Irsal. Oke, Ibu Denta Baji. Oke, terima kasih. Saya save for review. Nah, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kelima fitur ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran interaktif, Bapak dan Ibu. Ya, ya fitur-fiturnya ini sudah. Kemudian Bapak dan Ibu, jika ingin memiliki file, ya, jadi jika kita ingin mengirimkan file kita kepada siswa, maka katakanlah Bapak dan Ibu ingin memiliki file ini. Caranya, tapi dia dalam bentuk PDF ya. Caranya Bapak dan Ibu, saya tinggal share PDF. Share PDF. Ini di bawah ini akan muncul ini ada publishing. Ini sementara progress ya, sementara progress. Itu sementara membuat apa namanya link untuk bisa diakses oleh audiens kita. Oke, ini masih sementara berputar-putar dan PowerPoint-nya not responding. Oke. Jika ada pertanyaan Pak Salid, boleh. Oke Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan, kita mungkin selesai jam 11.25 ya. Terlambat ini Man ke Jumatan. Iya, boleh. 11.25. 11.25 Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Ya. Oke, langsung berikan mic-nya Bu, kalau Bapak Ibu kalau bertanya. Oh iya, ada yang mau ditanyakan ini Pak? Silakan. Untuk proses pembuatan PowerPoint melalui interaktif ini, apakah dilakukan secara online atau offline Pak? Oke. Silakan langsung Pak Rahman. Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak namanya siapa Pak? Pak Marsuki. Oh, Pak Marsuki. Oh, iya. Untuk membuatnya ini maka diketik seperti biasa saja. Ya, ketik seperti biasa, bisa offline, ya, bisa online. Nah, yang harus online itu ketika kita menambahkan tombol interaktifnya tadi. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin memiliki file PDF-nya PowerPoint ini, tinggal scan ini ya. Tinggal scan ini atau ini. Bisa klik ini, bisa enggak diklik ya. Linknya dikirim ke room chat teman. Sebentar, bagaimana caranya di klikkan copy chat ya. Iya, ini ke all. Everyone in meeting. Ya, saya ketikkan ya https sambil ya. Jadi kalau kita membuat soalnya, Pak Marsuki, soal itu bisa dibuat secara offline, ya,
Nanti pada saat kita mau menambahkan fitur interaktifnya, baru nyambung ke internet. Seperti itu. Jadi kita ketik seperti biasa saja ya, membuat soal, atau bahkan jika Bapak dan Ibu memiliki kumpulan soal di PDF, mau di screenshot ya, screenshot, kemudian paste saja ke sini ya. Jadi Oh iya. jadi misalnya ada soal, katakanlah ini soal ya. Ini tinggal screenshot saja nih. Tinggal screenshot. Ini screenshot itu tombol Windows, Shift dan S. Nah, kemudian buat soalnya katakanlah di sini. Oh, terbalik. Oh, ini ya, oke. Jadi buat soalnya tinggal paste saja ke sini. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah bisa, katakanlah ini sudah soal dari PDF ya, maka tinggal ditambahkan di Igno-nya. Tinggal tambahkan di Igno ya. Ini kemudian kalau dia pilihan ganda tinggal pilih multiple choice. Kalau dia word cloud tinggal pilih. Pemilihannya itu juga bisa diganti lewat sini Bapak Ibu. Di question type ini. Jadi bisa pindah-pindah di sini tanpa mengklik yang di atas. Jadi pindah short answer. Seperti itu Pak Marsuki. Terima kasih. Siap. Ada lagi yang bertanya ini Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Pak, apakah ketika mendownload aplikasi ini berbayar atau tidak? Dan jika misalkan aplikasi ini berbayar, gimana cara belinya itu Pak? Oke. Yang pertama, terima kasih Pak ya. Yang pertama, downloadnya itu gratis dari laman tadi ya. Saya perlihatkan halamannya. Ups. Iya Pak. Di sini ya. Mana tadi? classpoint.io. Yang ini. Jadi Bapak bisa download langsung dari sini. Jadi ketikkan classpoint.io. Nah, nanti akan muncul download now atau free download. Salah satunya. Itu tinggal download saja sekitar 40-an megabyte dan itu gratis. Gitu. Itu versi free-nya. Kemudian Pak Halid tadi ada kode pro trial kah didapat dari Butia? Ada sih. Nanti saya bagi pada saat offline. Oh begitu, oke. Saya kira tidak ada. Kalau tidak ada, saya punya pro trial untuk 3 bulan. Oke, kalau begitu. Lebih bagus Oke. itu. Nanti di chat ya. Iya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mendapatkan kelas poinnya itu gratis. Kemudian nanti ini ya saya kirimkan video tutorialnya ini ya supaya ya ini. Ini 2 video untuk menginstal dan mengupgrade. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Ya, ini saya kirim di kolom chat. Everyone, kemudian kolom chat. Nah, ini. Jadi ini ada link YouTube, ada untuk instalasi dan ada untuk upgrade ke Pro. Seperti itu untuk menginstalnya dan mengupgrade-nya. Oke, silakan ada lagi Bapak dan Ibu. Halo. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada terkait dengan materi pada hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya mau bertanya nih. Siswa saya tidak mau bertanya. Ada pertanyaan. Saya bertanya. Silakan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan Pak, ya kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini dibanding aplikasi yang lain, semisal Google Form? Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Google Form itu digunakan untuk membuat survei, observasi, dan untuk tes ya, untuk tes. Dan itu sifatnya tidak interaktif, ya, tidak interaktif. Jadi dia asinkronus. Tapi kalau sebenarnya tidak bisa dibandingkan sih Google Form dengan ClassPoint. Karena apa? ClassPoint itu digunakan untuk presentasi. Sementara Google Form itu digunakan untuk survei dan tes. Seperti itu. Kekurangannya saat ini ClassPoint karena dia belum bisa menangkap respon atau responden belum bisa mengirimkan video.
ya, belum bisa mengirimkan video. Kemudian kelas poin juga itu belum bisa menampilkan video di PowerPoint di tampilan siswa. Jadi masih butuh bantuan ketika ada video yang kita ingin putar, itu kita menggunakan Google Meet atau Teams atau Zoom, ya, itu. Begitu kira-kira jawabannya, Ibu. Oke, saya mau bertanya, apa ya pertanyaannya? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sesi hari ini? Nah, itu ya. Bapak dan Ibu, nanti saya minta untuk mana dia? Oh, tidak tampil. Apakah saya tutup ya? Sebentar. Ini kelas poinnya saya tutup tidak ya? Nah, tidak. Saya menggunakan bukan, saya ingin tampilkan polling, tapi nampaknya ini ada gangguan di sini. Di sininya. Harus enable toolbarnya itu tidak muncul ya. Coba. Ya. Tidak muncul toolbarnya di bawah. Berarti saya bisa bertanya lewat ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sesi kita hari ini? Ini nampaknya jaringan mulai akan direspon. Bagaimana pendapatnya tentang sesi kita hari ini? Ayo Bapak dan Ibu. Ya, sudah ada yang merespon, 1 orang. Silakan. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu berkaitan dengan sesi kita hari ini? Iya. Sambil Bapak dan Ibu mengisi refleksi ya. Refleksi ini biasanya Bapak dan Ibu saya berikan kepada siswa itu setiap akhir pembelajaran. Jadi siswa itu bebas memberikan pendapatnya tentang apa yang dia rasakan, bebas memberikan saran berkaitan dengan perbaikan pembelajaran ke depannya. Gitu. Jadi sama sih setiap webinar-webinar yang kita lakukan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sesi hari ini? Silahkan diungkapkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, saya kira demikian pembahasan atau berbagi hari ini di peningkatan mutu guru dan mengambil tema kelas poin untuk pemanfaatan pembelajaran interaktif. Saya stop sharing dulu. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ashalid, lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan penyampaian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman atas kesempatannya memberikan materi terkait dengan media pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita dan selanjutnya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian pertama dari kegiatan on the job training dari Pak Marzuki, dan insya Allah akan ada sesi kedua yang diupayakan nanti pada hari Jumat, tapi ini tetap buka hari Jumat ya, Jumat depan. Jadi sasarannya bagaimana teman-teman guru khususnya di SMK 4 Selayar ini mampu membuat media pembelajaran PowerPoint dilengkapi dengan interaktif kuis dengan kelas poin, sehingga anak lebih tertarik untuk belajar dan sekaligus bisa membuat pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Oke. Terima kasih Man atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Salid. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami dari SMK juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas terima kasih banyak Pak Marzuki. Ya, plus dulu teman-teman. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, ini sudah mau salat ya. Iya.